Salam dari Sobat Ngarit Riau. Hari ini kita silaturahmi dan turun melihat salah satu masyarakat yang ada di lingkungan di mana tempat kami kerja. Karena ibu ini baru datang dari Binjai di Medan, tapi anaknya sudah lama di Pulau Rupat, Pak ya. Dan ibu ini mengalami stroke udah berapa lama, Bu? 30-an tahun saudaraku mengalami stroke. Ini pinggulnya lepas. Jadi tangan di sebelah kirinya yang berat, Bu ya. Yang sebelah kanan bisa angkat, Bu. Bisa angkat. Masih bisa masa aktivitas lah ya. Mandi masih bisa sendiri. Pakai baju juga masih bisa sendiri. Hanya keterbatasan untuk beraktivitas ya. Dan kesini ikut anaknya. Kemarin suami meninggal berapa bulan, Bu? Puasa ke-15. Jadi belum ada 1 tahun suami ibu ini meninggal. Sakitnya apa? Sakit gula. Anak semuanya berapa? 3. Ya, dengan kondisi seperti ini, untuk anak, insya Allah mampu, saudaraku. Ini bukan tentang mampu atau tidaknya, tapi ini tentang kepedulian bagi ibu yang berhak mendapatkan sedikit bantuan dari keluarga besar Sobat Ngarit karena mengalami stroke. Dan di sini juga ikut anak. Makanya saya jarang melihat ibu ini di puskesmas. Biasanya kalau masyarakat setempat berobat sakit kan ke puskesmas. Ternyata ibu belum ada pernah ke sana ya? Belum pernah. Ya nanti kalau sakit, Pak, karena ini masyarakat ya, meskipun bukan tempatan sini, belum berdomisili sini, kakak masih kakak sana ya. Tidak masalah, nanti tinggal difotokan aja kalau memang mau berobat. Apabila ibu sakit, mungkin butuh obat, kabari kami ya. Kebetulan ini tidak jauh dari puskesmas, saudaraku. Dan alhamdulillah kita datang ke sini diterima baik, disambut baik oleh keluarga Pak Arifin ya. Pak Arifin pun tadi kaget juga dengan kami datang, ada apa ini ya. Dan alhamdulillah sangat ramah keluarga Pak Arifin. Insya Allah nanti saudaraku ada waktu kita akan turun lagi ke sini sedikit untuk membantu kebutuhan Ibu Saliem ya. Karena Ibu Saliem ini juga tidak begitu sehat. Ada berobat enggak di Medan kemarin, di Binjai? Kalau dulu ya konsumsi obat terus. Masih konsumsi obat dulu ya? Iya. Kalau sekarang udah enggak? Ada gula tidak, Ibu? Tidak pernah dicek. Sekali-sekali ke sana cek. Kan nggak bayar. Yang penting ada BPJS-nya. Ini rencana mau lama di sini ataupun mau pulang lagi? Almarhum yang ikut anak aja. Ikut yang anak. Mana Bapak suruh ikut yang di sini. Maksudnya anak yang lain itu seperti apa? Ya. Orang tua kan lebih pandai menilai anaknya masing-masing. Iya ya, alhamdulillah ya. Saya pun ya senang juga dapat amanah itu. Amanah itu memang satu amal bagi kita selagi masih ada orang tua, dan ibu termasuk orang yang salah satu mungkin dari sudut pandang orang tuanya melihat ini anak yang berbakti mungkin kepada orang tuanya. Ya semua anak pasti berbakti, tapi terkadang rasa kenyamanan seorang ya orang tua mana nyamannya lah, Bu ya. Dan ini ya bersyukur mendapatkan ya seorang suami yang alhamdulillahnya tidak keberatan, Mbak ya. Namanya juga orang tua. Ya alhamdulillah. Orang tuanya si mbaknya ya orang tuanya si bapaknya, karena sudah suami istri sama-sama orang tua. Bapak masih ada orang tua? Udah nggak ada. Dua-duanya. Anak berapa Bapak di sini? 3. Anak 3. Sekolah? Sekolah yang kakaknya ini yang paling besar udah tamat. Yang udah tamat. Yang satu SMA kelas 3. Udah mau tamat juga. Tamat juga. Yang kecil kelas. Bapak masuk ke sini tahun berapa? 2010 atau 2010 ya? 10, bulan 10.
Bayangkan ini udah 2025, 15 tahun. Udah jadi orang sini nih. Udah jadi masyarakat sini. Ya, alhamdulillah. Nyaman enggak di sini? Alhamdulillah dicoba dulu. Dicoba dulu ya. Coba-coba ada setahun, nanti satu lagi setahun, nanti setahun, kan ada 3 tahun. Ya, karena ya apa yang mau dikhawatirkan untuk nenek Salimnya, sedangkan ikut kan sama anak sendiri, kecuali sama orang lain. Ya, alhamdulillah loh masih ada anak yang mau ngurus orang tuanya dalam kondisi seperti ini. Ya, saya doakan semoga keluarga ibu yang ada di sini dimanapun selalu murah rezeki, panjang umur, dipermudahkan segala urusannya. Insya Allah apapun yang diinginkan di tahun ini dihijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sabar, semangat, mudah-mudahan ada kesembuhan. Tidak sulit untuk Allah menyembuhkan penyakit kita, Bu. Tapi kita tidak tahu apa sih rencana Tuhan itu. Ya, pasti Tuhan punya rencana jauh lebih indah. Yang penting tetap selangkah baik. Ya. Jangan banyak pikir, apalagi mau dipikir. Udah usia pun kan udah kepala 6 ada, Bu. Nah, udah 63 ya kan. Tinggal nikmati lagi, mau jalan pantai kan banyak nih, Pak. Atau mau jalan sama kami? Kami bawa. Kapan-kapan. Takut ya sama kami? Nggak kenal. Enggak takut. Kok bisa jatuh lagi tuh bagaimana ceritanya? Mau mandi? Mandi sendiri. Yang tinggal di sini. Dengan baju Waktu itu ataupun suami masih ada waktu. Ninggalnya suami ibu ini itu ninggal memang di rumah sakit. Di rumah sakitnya udah begitu lama parah ataupun terbaring atau bagaimana, Bu? Sebetulnya ya kemarin itu kan sempat ada pembengkakan di kaki, kan udah dibelah juga kan. Iya, dioperasi lah ya. Alhamdulillah udah sehat gitu kan, udah bisa jalan juga. Cuman namanya gula kan nggak stabil nih, turun. Iya benar. Kadang pas tinggi ya sampai HI juga iya, kan. udah tidak terbaca. Jadi kemarin tuh pas sakit ya baring di rumah. Rupanya sempat juga kan dibawa ke rumah sakit suruh cuci darah. Iya. Sebab udah komplikasi. Iya, karena udah kena ginjal juga ya. Jadi rupanya belum sempat lagi cuci darah. Kami bawa juga lah ke dokter klinik kan. Iya. Katanya bawa pulang aja, Bu. Ke praktek ya. Suruh bawa pulang aja gitu. Dan gitu kami di rumah kami minta panggil dokter juga, minta tolong lah diinfus atau macam-macam. Untuk dirawat di rumah. Udah nggak bisa diinfus, Mbak. Iya, karena bengkak semua ya. Iya. Karena itu tadi orang kena gula, kena ginjal. Satu sisi dia harus butuh infus ataupun cairan. Sedangkan kaki dan tubuhnya, badannya itu udah penuh dengan cairan. Yang mau dimasukkan cairan. Sedangkan dia butuh. Disitulah kalau yang dah namanya penyakit komplikasi ini. Satu mau diobati, yang satunya dia jadi bermasalah. Ya kita doakan semoga almarhum diterima di sisinya, amal ibadahnya juga diterima. Mudah-mudahan tak merasakan sakit lagi. Namanya sakit, Bu ya. Ibu 30 tahun loh seperti ini. Kadang ada orang demam 2 hari aja dah emosi. Ya. Bayangkan saudaraku, 30 tahun stroke, ditambah lagi jatuh, pinggulnya lepas, udah stroke, pinggulnya pula lagi lepas, itu dibantu diurut ataupun dibawa ke rumah sakit kemarin, diurut. Ini kondisi udah alhamdulillah membaik. Ya hati-hati lagi, Bu. Ini kalau mandi, kamar mandinya di dalam rumah ataupun masih di luar? Harus dipantau lah ya, Bu ya. Kami tinggal sendiri. Ya, tidak bisa. Meskipun Ibu merasa bisa, tapi Ibu tidak bisa, udah tidak seimbang seperti dulunya. Karena berat orang kena stroke itu, bagian mana yang kena itu berat, Bu. Sulit untuk refleks. Jadi terkadang terlalu berat, yang sebelahnya sehat pun tetap akan ngikut ya. Tidak akan bisa, apalagi di usia Ibu sudah tidak muda lagi. Fisik juga udah mulai melemah. Gitu. Hati-hati, jatuh kedua kalinya nanti lebih bahaya lagi. Tensinya berapa sih? Jarang dicek tensinya ya.
Harus cek tensi, cek kolesterol, cek gula, cek asam urat, semua harus dicek. Kayak mana Pak, uang tidak ada. Puskesmas gratis, mau cek semua. Bawalah sekali-sekali Pak, Insya Allah. dicek lagi supaya karena ibu ini kan yang pernah mengalami stroke, wajib harus dicek. Kita takutnya nanti gejala-gejala orang stroke itu salah satunya tensi tinggi, kolesterol tinggi. Takutnya nanti kan tanpa dicek tidak menunjukkan tanda dan gejala. Tiba-tiba kadang bangun tidur udah nggak bisa bergerak. Kebanyakan kan seperti itu. Sebulan sekali lah minimal. Kan dekat puskesmas. Ibu ini tahu. Malah di sana 24 jam sekarang. Ya mudah-mudahan betah ya di sini di Pulau Rupat nih. Emang sebelum ibu kesini berapa kali? Sekali ini. Baru sekali ini ya. Cuman kakak lah ya yang sama bapak sering pulang ke sana setahun sekali mungkin lebaran di sana. Nenek di sini, atuk juga udah tidak ada, udah jarang nanti ngumpul di sana. Ya paling nanti anak yang mau lebaran ya kesinilah. Ya insya Allah nanti ada waktu kami kesini lagi silaturahmi. Ya mohon maaf Pak, ini nanti izin videonya kita jadikan suatu kegiatan kemanusiaan. Rezeki Ibu loh, ini rezeki Ibu. Kita nggak kenal Bu ya. Saya datang ke sini pun tidak menjanjikan Pak. Saya cari minum, kok tergerak saya ini siapa sih sini? Ya kita ke sana silaturahmi saya bilang. Gitu. Iya, bayangkan. Itulah rezeki ya Bu ya. Saya membuat sesuatu kegiatan ini untuk memotivasi bagi orang yang mampu, orang yang punya. Yuk kita peduli bagi saudara-saudara kita. Apa sih yang bisa kita lakukan? Ya saat ini mungkin kita ketemu ibu. Bisa jadi mungkin ada yang ekonominya lebih parah lagi. Alhamdulillah Pak. Kami masuk ke keluarga besar Sobat Ngarit ini bisa membangunkan rumah masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membantu masyarakat setempat. Itulah harapan kita. Jadi dengan datang, baru semalam datang, ada rezeki datang. Nah inilah rezeki ibu. Ya udah kami permisi dulu. Sehat-sehat ya. Ya, oke. Ya Bu ya. Sehat-sehat. Banyak terkadang Pak, orang yang mampu belum tentu peduli. Banyak. Banyak. Cukup banyak. Nah itu.